Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan mereview buku atau buku kisah-kisah dalam Al-Quran versi tadabbur, menyelami berbagai hikmah dari kisah-kisah dalam Al-Quran dari Dr. Abdul Karim Zaidan. Ini tebalnya yaitu 1034. Ya lumayan tebal ya, 1034. Nah, di sini bisa dilihat ya kisah-kisah dalam Al-Quran versi tadabbur, menyelami berbagai hikmah dari kisah-kisah dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan petunjuk-petunjuk bagi manusia yang berisi pesan dan nasihat untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Di antara metode Al-Quran dalam menyampaikan pesan dan nasihat adalah melalui kisah, baik secara tersurat maupun tersirat. Al-Quran membawakan banyak kisah baik berkenaan dengan perjalanan para nabi dan rasul, juga berbagai peristiwa yang terjadi antara mereka dengan orang beriman maupun orang munafik dan kafir. Kisah-kisah dalam Al-Quran merupakan kisah yang paling benar dan paling baik karena Al-Quran telah menyampaikan realita yang terjadi tanpa ada pengurangan dan penambahan. Selain itu, kisah-kisah dalam Al-Quran merupakan kalimat-kalimat yang terangkai dengan baik dan makna yang terkandung begitu indah. Selain itu, kisah-kisah dalam Al-Quran merupakan kisah yang paling bermanfaat, yang akan memberikan pengaruh besar pada perbaikan dan pembinaan diri. Melalui kisah dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menunjukkan keadilannya kepada orang beriman dan orang kafir, berupa pahala dan siksa. Kisah dalam Al-Quran juga berfungsi sebagai motivasi bagi orang beriman agar tetap tegar dalam keimanan, dan juga peringatan bagi orang kafir. Melalui buku ini, Dr. Abdul Karim Zaidan memaparkan berbagai kisah dalam Al-Quran, baik kisah para nabi, rasul, orang-orang salih, orang-orang beriman, orang-orang kafir maupun orang-orang munafik. Dan dengan metode tadabbur, penulis berupaya menyajikan kisah-kisah dalam Al-Quran yang syarat pesan dan makna. Tak ketinggalan di akhir setiap kisah dipaparkan berbagai pelajaran yang dapat dipetik, sehingga buku ini layak dimiliki oleh setiap keluarga muslim. Selamat membaca. Ya, kita mulai ya melihat dalamnya, yaitu kita mulai ya. Nah, ini dibuka ya. Inilah isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Al-Quran Zaidan, Al-Quran berubur mengalami berbagai kisah, hikmah dari kisah-kisah dalam Al-Quran. Ya, inilah Pantai penerbit. Ya, bisa baca sendiri aja ya. Banyak. Nah, ini daftar isinya. Penerbit
kisah-kisah para nabi dan orang-orang soleh dalam Al-Quran. Nah, di sini ada kisah Nabi Adam alaihissalam dan iblis. Bisa dibaca sendiri ya. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah terkait Adam dan iblis. Kisah Nabi Hud alaihissalam. Kisah Nabi Saleh alaihissalam. Ini kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah Nabi Ismail alaihissalam. Kisah Nabi Lut alaihissalam. Kisah Nabi Syuaib dan kaumnya. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah Nabi Musa alaihissalam. Ini kisah Nabi Musa alaihissalam bersama Khidir, Nabi Khidir ya alaihissalam. Kisah Nabi Daud alaihissalam. Ini kisah Nabi kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kisah Nabi Ayub alaihissalam. Ini kisah Nabi Yunus alaihissalam. Kisah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa. Kisah Luqman. Kisah Nabi Luqman alaihissalam. Luqman. Kisah Zulkarnain. Zulkarnain yang buat tembok itu ya. Kisah Qarun. Kisah Qarun. Kisah penduduk suatu negeri. Kisah Ashabul Kahfi ya. Kisah Ashabul Ukhdud ya. Kisah para pemilik kebun. Kisah pemilik dua kebun. Kisah Ashabul Fil, pasukan bergajah. Kisah orang yang melepaskan diri dari ayat-ayat Allah. Nah, ini udah masuk ke kisah-kisah Al-Quran tentang Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, dan kaum munafik dalam Al-Quran. Nah, ini kisah permulaan wahyu, permulaan kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Nabi kita ya. Kisah permulaan wahyu Rasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bisa dilihat sendiri ya. Pas dakwah secara sembunyi-sembunyi ya. Fase dakwah secara terang-terangan ya. Ya, bisa dilihat ya. Kembang ya buku ini ya. Masya Allah, lengkap. Nah, ini hijrah dari Mekah ke Madinah, langkah yang ditempuh Rasulullah SAW setelah tiba di sana, dari kisah hijrah untuk dakwah dan para dai. Nah, ini. Nah, Perang Badar Kubro. Inilah ya. Perang Uhud. Nah, ini perang Uhud. Perang Uhud. Ini ya, perang Hamraul Asad. Hamraul Asad. Ini perang Khandaq, Ahzab. Perang Ahzab. Ini juga ada kesimpulannya ya, pelajaran bagi dai ya, para muslim itu mukallaf, sikap Rasulullah SAW terhadap Yahudi Madinah. Perang Bani Muthalib ya. Kisah dusta, hadisul ifki. Kisah pernikahan Nabi SAW dengan Zainab binti Zisti. Nah, ini kisah perang Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah ya. Perang Khaybar, perang Mu'tah, kisah perang penaklukan Mekah. Perang Hunain. Ya, perang Taif.
kisah perang Tabuk. Ya. Ini Haji Wada ya. Sudah selesai ini. Selesai. Ini sakitnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang beliau ucapkan dan beliau lakukan sebelum wafat. Ini ya. Ini wafatnya. Nah, udah selesai ya. 1034 ya, Masya Allah, tebal ya. Insya Allah lah ya. Insya Allah lengkap ya, Insya Allah ya. Di sini juga ada pelajaran ya untuk dai, untuk muslim ya. Kesimpulannya ada dijelasin, inti maknanya itu dijelasin ya. Sekian, bila ada salah kata mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.